Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali menguat, bahkan berhasil kembali menembus level 7.200-an secara intraday. Penguatan ditopang sektor teknologi melesat 8,09%, usai Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga di pertemuan bulan Juli. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,72% ke level 7.192,01 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday IHSG sempat rebound dan kembali ke level 7.200-an, tepatnya di level 7.216,018 dan sekaligus level tertinggi secara intraday. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi yang melesat 6,09%, sektor transportasi naik 2,36%, dan sektor infrastruktur melaju 1,82%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah adalah sektor barang konsumen cyclical turun 0,08%. Emiten blue chip menjadi penggerak utama laju IHSG. Saham PT DCI Indonesia Tbk menjadi penopang utama gerak IHSG dan juga penopang penguatan signifikan sektor teknologi dengan ditutup menguat 19,99% di level Rp186.050 per saham dengan kontribusi mencapai 40,59 indeks poin. Selanjutnya saham PT Swasta Tika Sentosa Tbk atau DSSA ditutup menguat 3,86% di level Rp64.600 per saham dan menyumbang 9,28 indeks poin ke IHSG. Emiten pendatang baru saham PT Chandra Daya Investasi Tbk kembali menguat signifikan dan catatkan arah dengan menguat 24,80% di level Rp780 per saham dengan sumbangsi 4,76 indeks poin. Saham Bumi ditutup menguat 7,08% di level Rp121 per saham berkontribusi 3,14 indeks poin, dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI ditutup menguat 1,98% di level Rp4.130 per saham, menyumbang 2,9 indeks poin ke IHSG. Fokus pasar di Rabu tertuju kepada keputusan Bank Indonesia yang kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% di Juli 2025. Suku bunga deposit facility juga turun menjadi sebesar 4,5% dan suku bunga lending facility turun jadi 6,0%. Berdasarkan asesmen prospek maupun juga berbagai risiko yang dihadapi ke depan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Juli 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,5% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6%. Keputusan ini konsisten dengan makin rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran. Ini adalah pemangkasan suku bunga ketiga dalam tahun ini. Terakhir, BI memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin di Mei lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di ruang Oval White House, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan mengenai pemecatan Chairman the Federal Reserve Jerome Powell. Meski demikian, ia menyatakan tengah mempersiapkan kandidat selanjutnya yang akan menjabat sebagai orang nomor 1 di Bank Sentral Negeri Paman Sam tersebut mulai tahun 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia tidak berniat memecat Gubernur Federal Reserve Jerome Powell. Namun di saat yang sama, ia kembali meluncurkan kritik tajam terhadap Powell karena belum juga memangkas suku bunga dan tetap menyiapkan kandidat pengganti Powell. Adapun kabar yang menyebut Trump sedang mempertimbangkan pencopotan Powell langsung mengguncang pasar. Indeks saham jatuh, dolar terpukul, dan imbal hasil obligasi melonjak. But no, I'm not talking about that. Fortunately, we get to make a change in the next, 8 months or so. And we'll pick somebody that's good, and we'll pick somebody. I just want a fair job. Are you completely ruling out the idea of firing Jerome Powell? I don't rule out anything, but I think it's highly unlikely. There's lots of reports coming into this meeting that you planned on firing Fed Chair Jay Powell. Markets reacted. Is that right? Those are reports, but they're not true.
Meski kemudian Trump membantah kabar tersebut, ia mengakui telah membahasnya dengan legislator Partai Republik pada Selasa malam. Langkah ini pun memperpanjang tekanan politik terhadap bank sentral yang seharusnya independen. Selain itu, Trump juga membahas proyek renovasi kantor The Fed senilai 2,5 miliar dolar yang tengah menuai kritik dari Gedung Putih dan Partai Republik. Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti penyimpangan dan The Fed telah membela proses proyek tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, laju inflasi tahunan Inggris mencapai level tertinggi sejak Januari 2024, sebagian besar didorong oleh kenaikan harga transportasi dan pangan. Hal ini menimbulkan keraguan atas langkah Bank of England dalam pelonggaran kebijakan moneter. Indeks harga konsumen meningkat menjadi 3,6% pada bulan Juni, dari sebelumnya 3,4%. Pada bulan Mei secara bulanan, kemudian harga konsumen naik 0,3% dibandingkan kenaikan sebelumnya yang diperkirakan sebesar 0,2%. Di luar harga energi, makanan, alkohol, dan tembakau, laju inflasi tahunan Inggris mencapai 3,7%, lebih tinggi dari estimasi konsensus dan angka sebelumnya sebesar 3,5%. Secara bulanan inflasi inti tumbuh 0,4%. Kenaikan inflasi yang tidak terduga ini terutama disebabkan oleh transportasi, khususnya bahan bakar motor, tarif pesawat, dan tarif kereta api. Sektor makanan dan minuman non-alkohol juga mencatat kenaikan mencapai 4,5% pada Juni 2025, menandai tingkat tertinggi sejak Februari 2024. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global. Pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu, meski sempat terguncang ketika laporan menunjukkan Presiden Donald Trump akan memecat Chairman The Fed di tengah rentetan kritik yang kembali dilontarkan. Meski demikian, Trump dengan cepat membantah laporan mengenai pemecatan tersebut. Pada perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,53% ke level 44.254. Indeks S&P 500 naik 0,32% ke posisi 6.263 dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,25% ke posisi 20.730. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa merosot pada Rabu di tengah adanya ketidakpastian dengan saham chip terpukul keras setelah ASML mengumumkan penurunan pertumbuhan pendapatan, sementara laporan mengenai Presiden Donald Trump yang mempertimbangkan pemecatan Jerome Powell juga menekan sentimen pasar. Indeks DAX Jerman melemah 0,21% ke posisi 24.009. Indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,13% ke level 8.926 dan indeks CAC Prancis turun 0,57% ke level 7.722,09.